Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta taufik darinya kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian dari kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Adillati Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Abdali rahimahullah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya min adillati nuqsanil iman, dalil-dalil tentang beriman dapat berkurang atau berkurangnya iman. Jadi pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan dua hadis dari Nabi SAW. Yang pertama hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalil tentang iman itu dapat berkurang, ya. Baik. Malam ini insyaallah kita lanjutkan dalil yang ketiga tentang berkurangnya iman. Yaitu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun. Seorang mukmin yang kuat. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik. Khairun wa ahabbu ila Allah. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, ya. Dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi seorang mukmin kedua-duanya ada kebaikannya. Akan tetapi di sini orang mukmin yang kuat
itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedahnya, kata para ulama, hadis ini mengandung perkara besar, ya, yang memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah, ya. Itu menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Azza wa Jalla terkait dengan orang-orang yang dicintainya, ya, yang mencintainya, yang dicintainya dan yang mencintainya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa ammal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum, ini pelajaran yang sangat berharga, ya, bahwasanya jelas seorang mukmin yang kuat itu adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Walaupun kedua-duanya ada kebaikan. Kemudian ihris ala ma yanfa'uk, ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris bermakna bersungguh-sungguhlah atau bersemangatlah dalam perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu, baik dalam permasalahan agama, ini terlebih-lebih dalam masalah agama yang akan bermanfaat bagi seseorang, karena ketaatan seseorang kepada Allah ini butuh dengan pengorbanan, ya. Wa innaha lakabiratun, salat itu berat. Maka harus seseorang itu bersemangat di dalamnya, bersungguh-sungguh, berupaya dengan segenap kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya agar dia mampu melaksanakannya dengan sesempurna mungkin, ya. Ya, karena ibadah yang dia lakukan itu akan membawa dampak yang baik baginya, efek yang baik baginya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia Allah jadikan, ya, itu sebagai solusi dalam segala masalah yang dia hadapi dalam kehidupan dunia, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan itu sebagai makhraj, ya, sebagai solusi. Kalau orang mukmin, ya, sangat mudah baginya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, yaitu dengan mendekatkan, dengan bertakwa kepada Allah, dengan bersemangat dalam mendekatkan dirinya kepada Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka, ya. Allah itu sangat Allah Subhanahu wa taala sangat mudah baginya. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menganugerahkan rezeki kepada seorang hamba, maka itu mudah baginya, ya, itu sangat mudah baginya. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, sungguh Dia akan berikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah telah berikan rezeki kepada burung, ya, kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu keluar dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut kenyang, ya. Maka orang mukmin tidak ada permasalahan dalam hidupnya kalau seandainya dia bertakwa, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Jadi ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya, kalau takwa ini manfaatnya sangat luas,
di dunia dia mendapatkan manfaat yang besar, apalagi di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak orang-orang yang bertakwa Allah janjikan tempat yang istimewa. Ya, matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, perumpamaan surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini dalam surat Muhammad Allah menjelaskan. Fiha anharu min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai. Berapa jumlahnya? Allah menyebutkan dengan lafaz jama'. Ada sungai-sungai yang sangat jernih, yang tidak pernah berubah. Ini fitrah manusia, senang dengan keindahan. Ya. Sudah surga itu khadra, ya. Surga itu hijau, surga itu ya menyenangkan. Di dalamnya ditambah lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Allah sebutkan berupa sungai-sungai. Dan ini merupakan jamuan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika seseorang bersungguh-sungguh ya, berupaya untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, maka ada imbalannya, ada balasannya yang kelak dia akan peroleh. Itu di dunia dia mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, solusi dari segala permasalahan yang dihadapi. Di akhirat kelak dia mendapatkan janji yang istimewa, ya. Jauh lebih baik. Ya. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi memang ada kesenangan dunia yang Allah berikan. Ya. Bebas bagi manusia, dibenarkan baginya untuk menikmatinya. Akan tetapi tidak boleh itu semua melalaikan dia dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Allah mengingatkan di akhir ayat, wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah itu ada tempat kembali yang lebih baik dari itu semua. Ya, jauh lebih baik dari keduniaan. Fiha anharu min ma'in ghairi asin. Ada sungai-sungai yang tidak pernah berubah, jernih, ya. Masya Allah, itu luar biasa. Karena sungai yang ada di surga tidak bisa dibayangkan. Ada sungai-sungai di dunia yang Masya Allah, ya. Kalau kita melihat luar biasa, bagaimana jernihnya, kemudian azba, ya rasanya yang tawar, itu luar biasa. Bayangkan, itu semua hanya sekedar perumpamaan, sama nama tapi jenisnya berbeda. Ya, walaupun sama-sama sungai, tapi di surga itu jauh lebih indah. Ya, tidak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at, satu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Juga di dalamnya ada sungai-sungai dari susu. Ya. Sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan ada sungai-sungai dari khamar. Ya, khamar ladzatil lisyaribin, yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Beda dengan khamar di dunia, maka diharamkan. Kalau khamar di dunia dia minum, pulang ke rumah salah jalur, bisa masuk lewat ya, bisa masuk lewat jendela, ya. Jadi karena khamar memabukkan, maka diharamkan oleh Allah. Tapi sungai di akhirat, ya, sungai khamar, sungai-sungai berupa khamar, itu ladzatil lisyaribin, sangat lezat bagi yang meminumnya. Maka mudmir khamar, orang yang kecanduan khamar di dunia, dia tidak akan merasakan khamar yang ada di surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian wa anharum min asalin musaffa, juga ada sungai dari madu murni. Ya, sungai-sungai dari madu murni.
Ini kenikmatan tambahan bagi penghuni surga. Masya Allah, ya, sudah indah. Ditambah lagi dengan sungai-sungai yang berbagai macam jenisnya. Untuk siapa ini semua? Untuk orang-orang yang bersemangat. Ya, ihris ala ma yanfa'uk. Oleh karenanya Nabi ingatkan, bersemangatlah kamu terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu, baik dalam masalah dunia, terlebih-lebih dalam masalah akhirat. Karena janji Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian walahum fiha min kulli tsamarat. Demikian juga di surga itu kepada orang-orang yang bertakwa, walahum fiha, bagi mereka min kulli tsamarat, segala jenis buah-buahan. Coba bayangkan, segala jenis buah-buahan. Tidak kenal musim. Maka apakah manusia akan menukar dunia dengan akhirat? Ya, sungguh sangat rugi bila mereka lalai dengan dunia, lupa untuk mempersiapkan dirinya dalam permasalahan akhirat. Ya, akan tetapi banyak di antara manusia yang tertipu oleh dunia. Padahal dunia itu kesenangan yang menipu. Mata'ul ghurur. Allah menyebutkan kesenangan di dunia adalah kesenangan yang menipu. Mata'ul ghurur. Ya. Walahum fiha min kulli tsamarat. Ya, bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa itu berbagai macam buah-buahan. Ya, berbagai macam buah-buahan. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan qutufuha daniyah. Dimudahkan memetiknya. Jadi tidak sulit, bukan memanjat ke atas, akan tetapi dia akan menunduk. Qutufuha daniyah. Ya, sangat mudah untuk dipetik. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Ya, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan jangan engkau merasa lemah. Ya, selalu kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, karena kita menghadapi rintangan dan tentangan. Malas terkadang datang, ya, terkadang tipu daya syaitan, ya, ini selalu berusaha untuk menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Ya, sudah beribadah akan tetapi terhalang dari menyempurnakannya. Ya, terkadang dia lalai dari ibadahnya. Dia beribadah tapi lalai dari ibadahnya. Maka hadirin sekalian, disitulah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu melaksanakan ibadah itu sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang yang beribadah dengan sempurna itu mendapatkan pujian. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Itu mereka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Benar-benar khusyuk dalam melaksanakannya. Maka hadirin sekalian, ini butuh pertolongan dari Allah, ya, untuk mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wala ta'jaz. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah, ya. Ta'jaz itu merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, ya. Dan apabila engkau tertimpa sesuatu, in asabaka syai'un, tertimpa musibah, fala taqul, maka janganlah engkau katakan law anni fa'altu kadza kana kadza. Law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan engkau katakan seandainya aku melakukan begini, maka law anni fa'altu kadza wa kadza, ya, seandainya aku melakukan seperti ini maka aku akan terhindar darinya dan lain sebagainya. Maka ini tidak boleh. Walakin, akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah sesuatu yang telah ditakdirkan Allah
ya pasti akan terjadi. Jadi tidak boleh mengatakan ya seandainya saya tidak pergi maka saya tidak akan kehujanan. Tidak boleh mengatakan demikian. Seandainya saya tidak keluar rumah tadi maka saya tidak akan kecelakaan. Ini tidak boleh. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang telah Allah takdirkan pasti terjadi. Fa in ya karena in itu jika atau lau, kalimat fa in atau lau ucapan seandainya itu akan membuka pintu perbuatan syaitan. Ya, taftahu amal syaitan. Itu terbuka pintu perbuatan syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi syahid dalam hadis ini ya, Syekh menyebutkan dalil bahwasanya hadis ini menunjukkan iman itu dapat berkurang, yaitu al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Ya. Jadi keadaan orang mukmin itu ada yang kuat keimanannya, ada yang lemah keimanannya. Walaupun kedua-duanya itu baik. Baik. Kemudian dalil yang keempat dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajuli al-hazimi min ihdakun." Kata Nabi, "Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat yang kurang akal dan agamanya." Ya, seseorang yang kurang akal dan agamanya. Namun ya, kurang akal dan agama, namun adhaba lilubbir rajuli al-hazimi min ihdakun, namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh. Ya. Jadi laki-laki tunduk kepadanya ya. Padahal wanita itu ya seorang yang kurang akal dan agamanya, namun laki-laki bisa ditaklukkan oleh wanita. Ya, ini nyata, ya kan? Bisa ditaklukkan oleh wanita. Lelaki yang teguh pendiriannya, dia bisa takluk oleh wanita. Melebihi kalian wahai para wanita, ihdakun. Qulna, kemudian para wanita mengatakan, ya, mereka mengatakan, wa ma nuqsani dinina wa aqlina ya Rasulullah. Ya. Mereka protes, ya, mengatakan kepada Nabi SAW, wa ma nuqsan dinina wa aqlina ya Rasulullah. Ya, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah? Apa maksudnya? Ya, kami kurang akal dan kami kurang agamanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajuli? Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki? Qulna bala. Kemudian mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Jadi dalam persaksian wanita itu satu orang laki-laki, dua wanita. Jadi seandainya ingin mempersaksikan ya sesuatu, maka bila tidak mendapatkan lelaki yang adil, itu perbandingannya satu lelaki, dua wanita. Jadi satu lelaki ibaratnya setengah wanita. Ya. Baik. Kemudian para wanita tersebut mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kemudian qal fadzalika min nuqsani aqliha
maka demikianlah yang dimaksud ya wanita itu kurang akalnya. Ya. Kemudian alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, bukankah ini maksud kurang agamanya? Bukankah apabila seorang wanita itu haid, dia tidak boleh melakukan salat dan tidak boleh berpuasa? Maka mereka menjawab, para wanita menjawab, qulna bala, benar ya Rasulullah. Ya. Qal, kemudian Rasulullah SAW menerangkan, fadzalika min nuqsani diniha, maka itulah kekurangan dari agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti ini menunjukkan bahwasanya ya iman itu dapat berkurang. Ya, jadi iman itu bisa berkurang. Kemudian para ulama menyebutkan Rasulullah ketika menerangkan kurangnya akal wanita dari sisi lemahnya ingatan dan hafalannya. Ini para ulama mengatakan demikian ya. Persaksiannya baru diterima bila disertai persaksian wanita yang lainnya. Jadi tidak cukup satu wanita. Harus ada persaksian dari wanita yang lainnya. Kemudian Syekh rahimahullah beliau mengatakan ya, adillatu ziyaratil iman hiya aidan adillatu nuqsanihi. Beliau mengatakan ya, dalil-dalil bertambahnya iman sebagaimana telah kita sebutkan dalam bab sebelumnya, itu tentang bertambahnya iman atau iman dapat bertambah ya. Adillatu ziyaratil iman, dalil-dalil tentang bertambahnya iman, dia pula bisa dijadikan sebagai dalil iman itu dapat berkurang. Fa innahu qabla an yazida, karena kata Syekh rahimahullah, iman itu sebelum bertambah kana naqisan. Jadi iman itu sebelum bertambah berarti sebelumnya kurang ya, atau lemah imannya. Fa hadhil ayat ad-dallat ala ziyadatil iman, maka ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bahwasanya iman itu ya, ayat-ayat yang menunjukkan iman itu dapat bertambah, mantuquha yadullu ala ziyadatil iman, mafhumaha yadullu ala nuqsanihi. Jadi ketika ayat-ayat menyebutkan tentang iman itu dapat bertambah, maka kita bisa memahaminya ini sebagai dalil iman itu juga bisa berkurang. Ya, iman itu bisa berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah disebutkan oleh Syekh di sini, kullu mu'minin muslimun. Setiap mukmin itu adalah ya muslim, dia sebagai muslim. Jadi ketika dipanggil mukmin masuk juga muslim, walau yang akis, dan tidak bisa dibalik. Jadi seorang muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin sudah pasti dia sebagai seorang muslim ya. Karena tingkatan iman itu mulai dari Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, 3 tingkatan. Qala ta'ala, ini menunjukkan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang al-a'rab ini suku pedalaman. Ya, dia al-a'rab ini orang-orang yang tinggal di pedalaman dari bangsa Arab datang kepada Nabi mengatakan amanna, mereka kami telah beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, qul, katakanlah ya Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ya, berarti baru Islam ya. Walakin akan tetapi qulu, katakanlah aslamna, kami baru Islam. Ya, kami baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, karena keimanan itu ya belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi untuk menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya
maka ini berproses, ya. Tidak langsung dia menjadi seorang mukmin, ya. Harus dia muslim terlebih dahulu, ya. Baru masuk Islam, ini belum dikatakan sebagai seorang mukmin. Ya, dia baru muslim, baru percaya, ya, secara zahir. Akan tetapi untuk meyakini, ya, untuk menguatkan keimanannya, maka ini butuh proses. Butuh proses, ya, sehingga dia harus mendalami tentang bab-bab berkaitan dengan iman. Baik. Kalau muslim mudah. Banyak orang yang masuk Islam. Banyak orang yang berKTP Islam. Akan tetapi untuk menjadi seorang mukmin, maka ini tidak mudah. Ya, dia harus belajar. Pertama, harus belajar. Terkadang dia Islam, tapi makna Islam tidak tahu. Coba kaum muslimin ditanya, "Ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Ya, seandainya mereka memahami makna Islam, maka dia tidak akan loyal kepada orang-orang kafir. Gitu ya. Dia tidak akan loyal kepada orang kafir. Tapi yang merayakan tahun baru paling banyak siapa? Dari orang yang berKTP Islam. Kenapa? Karena dia tidak paham arti Islam. Ya. Padahal Islam itu maknanya al-istislamu lillah bitauhid. Islam itu artinya dia pasrah, ya, istislam. Pasrah dengan mentauhidkan Allah. Istislamu lillah bitauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk terhadap Islam, terhadap, ya, agama Islam dengan ketaatan kepadanya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kemudian dia berlepas diri. Kalau dia Islam, dia faham, maka dia berlepas diri. Wal bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Yang pertama. Ini yang pergi ke tempat-tempat kesyirikan siapa KTP-nya? Ada yang KTP bukan Islam? Tidak ada. Ya, KTP-nya Islam. Berarti belum. Ya, dia belum menyadari kalau dia belum memahami makna Islam yang sesungguhnya. Ini banyak. Ya, banyak kaum muslimin, keumuman. Wal bara'atu minasyirki, itu ada Islam. Dia berlepas diri dari kesyirikan. Wa ahli, dan juga berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Ya, yang mendatangi dukun, pelaku kesyirikan mendatangi dukun, paranormal. Sebenarnya para tidak normal itu. Ya, bukan paranormal, para tidak normal. Siapa yang mendatangi mereka semua? Ya, terutama di saat mereka punya hajat, punya kebutuhan, ya, punya keinginan. Kemana mereka pergi? Ke tempat-tempat kesyirikan, naudzubillah. Dan semuanya orang Islam. Ya, dia pergi, terkadang bawa seluruh keluarganya. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka tidak memahami makna Islam yang sesungguhnya. Padahal arti Islam al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Baru dia dikatakan muslim, belum mukmin. Ya. Baru dikatakan muslim. Ya, karena dia sudah tunduk. Ya, sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Maka di sini Syekh rahimahullah beliau mengatakan kullu mu'minin muslimun wala yanakis, ya. Setiap mukmin itu sudah masuk ke kategori muslim dan ini tidak bisa sebaliknya. Ya, seorang muslim belum bisa dikatakan dia sebagai seorang mukmin. Ya. Sementara janji Allah itu Allah akan menolong siapa? Orang-orang yang beriman. Haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya. Kewajiban bagi kami untuk membantu orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan mengukuhkan langkah-langkahmu. Ya.
Kemudian inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Pasti kami akan bantu para rasul dan orang-orang yang beriman. Ya, maka seseorang itu tidak boleh dia tidak boleh berpuas diri sebagai seorang muslim, harus berusaha menjadi mukmin, ya, harus berusaha untuk menjadi seorang mukmin. Baik. Ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita? Tentang takdir. Takdir itu kan kalau udah ditakdirkan pasti terjadi. Bisa dirubah atau takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui takdirnya kecuali setelah terjadi, ya kan? Makanya bila terjadi dia mengatakan qadarullah ma syaa fa'al. Apa yang telah Allah takdirkan pasti terjadi. Tapi sebelumnya tidak ada yang mengetahui, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu dapat berubah. Ya. Dengan apa? Dengan doa. Ya, dengan doa. Ya, dengan doa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dapat berubah dengan doa. Baik. Kemudian juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga dia merubahnya. Ya. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum. Ya. Sehingga dia berusaha untuk merubahnya. Itu berarti ada takdir itu dapat berubah, ya. Itu. Makanya dalam hadis hadis Abi Hurairah, Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, ya. Bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Gitu. Kemudian wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan Allah atau berdoalah kepada Allah agar Allah merubah nasibmu, ya. Itu. Tidak boleh seorang itu pasrah, wah ini saya kayaknya ini sudah ditakdirkan penghuni neraka misalnya. Ya kan? Karena sulit saya untuk beribadah. Tidak boleh seperti itu, tapi dia harus memohon pertolongan Allah, ya, berdoa bersungguh-sungguh, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala merubah nasibnya. Itu. Dalam masalah dunia juga demikian, masalah dunia, ya. Maka tidak boleh dia mengatakan, wah saya ini sepertinya sudah ditakdirkan jadi orang miskin. Tidak boleh, tapi dia harus bersungguh-sungguh dan berusaha, ya, menempuh asbab syar'i agar dia bisa segala kebutuhannya bisa terpenuhi. Baik, begitu. Ada yang lain? Wallahu taala alam. termasuk misalnya kita bengkel nih. Misalnya kita salah masan. Itu apakah ucapan sama juga pada Allah Mustafa gitu. Bisa akibat salah masan jadi patah akibatnya apa? Coba kalau nggak masang begini nih, mungkin nggak begini hasilnya. Iya. Juga seperti itu. Agar tetapi setelah kita punya ilmu atau pengetahuan yang cukup, ya, setelah kita benar-benar menguasai bidang tersebut, tapi ya qadarullah salah, ya tetap mengatakan seperti itu, ya qadarullah masyafa'al, gitu. Tidak boleh mengatakan seandainya tadi saya begini maka tidak salah pasang, ini tidak boleh. Tetap mengatakan qadarullah, setelah itu baru dia rubah. Coba tadi kalau saya nggak bawa ke bengkel itu pasti kendaraan saya nggak rusak. Ini nggak boleh mengatakan demikian. Itu termasuk membuka pintu perbuatan syaitan, ya.
Tidak boleh, harus dia katakan qadarullah ma syaa fa'al. Apa yang telah Allah takdirkan pasti terjadi. Nah, ada yang lain yang tanyakan? Jadi definisi iman yang paling lengkap adalah definisi yang diberikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bahwa iman itu apa? Qaulun bil lisan, ya, kemudian wa'tiqad bil janan, ya, kemudian wal amalu bil jawarihi wal arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi ini yang paling lengkap. Bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, kemudian melaksanakan dengan anggota tubuh, ya, melaksanakan dengan anggota tubuh, itu berbagai macam ketaatan. Kemudian iman itu bertambah, ya, yazidu bit ta'ah, iman itu dapat bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang dengan maksiat. Ya, jadi dalil-dalil lengkap yang telah disebutkan oleh Syekh, baik berkaitan dengan ziyadatul iman, juga berkaitan dengan nuqsanil iman, dengan berkurangnya keimanan. Itulah cara kita beragama yang benar, artinya lengkap dengan dalilnya. Ya, makanya ketika diberikan definisi seorang alim itu, alim yang benar itu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi. Seorang alim itu adalah seorang yang tahu kebenaran beserta dengan dalil-dalilnya. Jadi kebenaran yang dia ketahui itu berikut dalilnya, bukan hanya omongannya dia tanpa dalil. Ya, itu yang dikatakan alim yang sesungguhnya. Ya, ma'rifatul haqqi bidalilihi, dia mengetahui kebenaran berikut dalilnya. Itulah seorang yang alim. Makanya banyak orang alim tapi banyak tidak tahu dalil. Ya, Masya Allah. Makanya Masya Allah kitab ini sangat memberikan faedah kepada kita, ya, memberikan faedah. Bahwasanya setiap bab yang beliau buat dalam kitab ini, beliau sebutkan dalil-dalil yang lengkap, baik dari Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah cara beragama seluruh para nabi. Ya, seluruh para nabi dalam beragama mereka menunggu firman Allah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin, makna lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Itu agama kalian ini bagi orang-orang di luar Islam. Alladzi tada'tumuhu li anfusikum, agama yang kalian buat-buat untuk diri kalian. Makanya melakukan perkara-perkara baru, buat-buat, ngarang-ngarang dalam agama, itu termasuk perbuatan ahlul kitab. Yaktubunal kitaba bi'aidihim, mereka menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu membawa kepada manusia, mengatakan hadza min indillah, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditiru oleh pelaku bid'ah. Ya, pelaku bid'ah itu meniru dari ahlul kitab. Ya, sementara ahlus sunnah wal jamaah, mereka dalam beribadah kepada Allah, mereka mengikuti dalil. Waliyadin, bagiku agamaku, alladzi anzalallahu alayya, kata Nabi, agama yang Allah turunkan kepada aku. Ya, ya, demikianlah, ya, firqatun najiyah, satu kelompok yang akan selamat di akhirat kelak, yang mereka senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pedoman dalam beragama. Ya, ilahuna barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.